Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, kali ini Miss akan menjelaskan tentang recount text. Jadi, lebih berfokus kepada biographical recount text. Yang pertamanya, yaitunya tentang definisi. Yang keduanya tentang purpose. Yang ketiganya tentang generic structure. Yang keempat tentang language feature. And the last tentang tipe dari biographical recount text tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi. Recount text is a text which retell event or experience in the past. The detail in the recount can include what happened, what's involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. Jadi maksudnya di sini itu adalah recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu yang mencangkup siapa saja, di mana saja kejadiannya, kapan kejadiannya, dan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Jadi kesimpulannya itu adalah recount text itu adalah teks masa lalu atau pengalaman seseorang yang mana di sana itu udah ada siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Recount text tersebut ada beberapa jenis. Yang pertama, personal experience atau pengalaman pribadi. Yang kedua, someone's biography atau biografi seseorang. Yang ketiga, historical event atau peristiwa sejarah. Dan yang keempat, work experience atau pengalaman kerja. Jadi, kali ini kita akan berfokus pada jenis yang kedua, yaitunya someone's biography. Kita bisa menyebutnya biographical recount text. Biographical recount text is a detailed describe or account of a person's life by retelling past event and achievement. It is written by someone else and it is notification text. Maksudnya di sini biographical recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa di masa lalu yang berisi biografi seseorang atau deskripsi kisah kehidupan secara detail. Biographical recount text ini ditulis oleh orang lain, bukan seseorang yang ada di dalam tersebut ya. Yang kedua, yaitunya tentang purpose of biographical recount text. The purpose of the social function of a biographical recount is to inform the reader about a person's story of life. Maksudnya adalah tujuan atau fungsi sosial dari perhitungan ulang biografi adalah untuk memberitahu para pembaca bagaimana kehidupan seseorang tersebut di dalamnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang generic structure of biographical recounts atau strukturnya. Yang pertama itu ada orientation atau kita bisa menyebutnya dengan orientasi dalam bahasa Indonesianya. It is the opening paragraph gives the reader the background information of the person. Maksudnya, paragraf terbuka. Jadi, orientation ini adalah paragraf pembuka yang memberikan para pembaca informasi bagaimana latar belakang orang tersebut. Yang kedua, dari strukturnya adalah events atau series. It is present a series of events usually told in chronological order. Here, the writer might refer to a certain time online. Maksudnya, di event ini terdapat
bagaimana peristiwa itu, atau di sini itu menyajikan peristiwa. Biasanya diceritakan dalam urutan kronologis. Di sini penulis lebih merujuk kepada waktu. Kemarin Mom kan udah ngajarkan tentang generic structure dan ada event 1, event 2, sama event 3. Jadi cara pembagiannya itu biasanya terdapat pada paragrafnya. Misalnya tuh ada 4 paragraf teks dari biographical recount-nya. Jadi paragraf pertama itu tentang orientation, yang kedua itu event atau event satunya, yang baris ketiga itu event keduanya, dan yang terakhir dari strukturnya adalah reorientation. It is consists of conclusion or comment from the writer. It can also tell about the achievement or the contribution of the person. Maksudnya di sini reorientation ini berisi tentang kesimpulan atau komentar dari penulis. Itu juga bisa menceritakan tentang pencapaian atau kontribusi orang tersebut. Jadi di bagian paragraf dari biographical context itu adalah namanya reorientation. Semoga kalian paham ya tentang yang generic structure-nya. Yang keempat tentang language feature-nya. Pertama itu ada simple past tense. Di biographical context, kalian wajib menggunakan simple past tense atau verb 2, yaitunya kalimat dalam bentuk masa lampau atau sudah berlalu. Contohnya tuh ini. Biasanya kita sebut go di verb 1. Kalau di dalam recontext ini dia menjadi when. Contohnya, she want to go the cinema yesterday. Verb 2 ini biasanya banyak dan pasti ada di tengah-tengah kamus. Bagi yang punya kamus bisa lihat di tengah-tengahnya. Selanjutnya adalah temporal sequence atau dan temporal conjunction. Tadi kan menanyakan sama kalian apa itu temporal conjunction, apa itu temporal sequence. Jadi Miss di sini akan menjelaskan yang pertama tentang temporal conjunction. Temporal conjunction tells us about the time when will someone happen, which of the two happen first. Below is a list of commonly used temporal connective. Konjungsi temporal memberitahu kita tentang waktu, kapan sesuatu akan terjadi, manakah dari keduanya yang terjadi lebih dahulu. Di bawah ini adalah daftar penghubung temporal yang umum digunakan. Ini contohnya. He come home after me. Jadi after di sini itu merupakan temporal conjunction-nya. Temporal conjunction ini bisa juga kita sebut sebagai kode kalau kejadian ini udah berakhir dan akan terjadi. Contohnya ada after, as soon as, at first. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini hanya beberapa contoh yang Miss kasih. Selanjutnya adalah temporal sequence atau urutan kejadian. Contohnya adalah first, next, then. Maksudnya itu adalah
di teks itu kan ada urutan kejadiannya, dan yang melambangkan itu adalah pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya itu disebut sebagai temporal sequence. Language feature selanjutnya adalah focus on the specific participants. Jadi, di biographical context ini, kita hanya berfokus pada seseorang atau tokoh utama yang ada di dalam teks tersebut. Karena di sini kita menjelaskan tentang biografinya. Yang selanjutnya adalah materi tentang tipe dari biographical recounts. Yang pertama ada short biographical recounts, focus only on highlights of a person's life, yaitunya biografi singkat, hanya berfokus pada sorotan kehidupan seseorang. Yang kedua yaitunya long biographical recounts, talk about life and times of someone in a lot more detail, yaitunya tentang biografi panjang yang bercerita tentang kehidupan di masa-masa lalu seseorang dengan lebih detail. Jadi bedanya itu sangat jelas ya, kalau shortnya dia lebih pendek atau lebih singkat, dan longnya itu yang lebih panjang teksnya. Sekian dulu dari Miss, semoga kalian paham tentang materi yang Miss jelaskan tadi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.